Banyak tantangan dalam kehidupan ini, namun bukan berarti tidak dapat dilalui. Begitu juga tantangan dalam hal pembangunan kesehatan Indonesia. Perjalanan pembangunan kesehatan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa ini. Sebagaimana kesehatan merupakan investasi dalam mendukung pembangunan nasional, maka pemerataan akses kesehatan melalui ketersediaan fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan yang memadai adalah keniscayaan dan harus terus diupayakan. Guna menjawab tantangan tersebut, maka Kementerian Kesehatan menyelenggarakan program Nusantara Sehat. Permasalahan kesehatan yang mendesak seperti angka kematian ibu dan bayi yang masih cukup tinggi, angka gizi buruk, serta angka kematian ibu melahirkan sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan primer. Program Nusantara Sehat merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dicanangkan oleh Kemenkes dalam upaya mewujudkan fokus kebijakan tersebut. Program ini mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN melalui Kartu Indonesia Sehat KIS yang diutamakan oleh pemerintah guna menciptakan masyarakat yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Penguatan pelayanan primer adalah garda terdepan yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk pencegahan penyakit secara luas. Program Nusantara Sehat bertujuan menguatkan layanan kesehatan primer melalui peningkatan jumlah, sebaran, komposisi, dan mutu tenaga kesehatan dengan berbasis pada tim. Peserta program adalah para tenaga profesional dengan latar belakang medis seperti dokter umum, perawat, bidan, ahli gizi, ahli kesehatan lingkungan, ahli laboratorium medik, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat yang berusia di bawah 30 tahun dan berdedikasi mengabdikan dirinya untuk terjun langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat guna mendukung pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kemenkes senantiasa mendorong seluruh profesional untuk ikut serta dalam program Nusantara Sehat tahap kedua tahun 2015 ini dengan mendaftarkan diri melalui situs resmi Nusantara Sehat. Pada program tahap kedua ini tercatat sebanyak 11.760 pendaftar. Seleksi dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama, administrasi dan penilaian esai, di mana lulus sebanyak 1.458 orang. Seleksi tahap kedua yaitu Direct Assessment yang meliputi psikotes, Focus Group Discussion, FGD, dan wawancara yang dilakukan secara regional di 6 kota: Jakarta, Medan, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, dan Makassar yang diikuti 999 orang. Setelah melalui 2 tahap seleksi, terpilihlah 553 orang peserta Nusantara Sehat tahap kedua tahun 2015 yang mengikuti tahap pelatihan dan pembekalan untuk ditempatkan di 14 provinsi, 43 kabupaten, dan 3 kota di 100 puskesmas. Motivasi saya masuk tim Nusantara Sehat ini adalah melihat Indonesia lebih dekat, memberi pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat kita yang kesulitan akses. Saya harus bisa memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat secara produktif dan juga bisa memberikan stigma kepada masyarakat bahwa pencegahan lebih bagus ataupun lebih baik daripada pengobatan. Mereka yang lolos seleksi adalah peserta yang memperlihatkan kemampuan sosialisasi dan berkomunikasi yang baik, memperlihatkan inisiatif dan pengambilan keputusan yang baik, serta berkomitmen terhadap tanggung jawab yang disepakati. Seluruh peserta juga dibekali keahlian medis dan non-medis yang mencakup pelatihan kepemimpinan, manajerial, dan komunikasi. Pemeriksaan Nusantara Sehat tahun 2015 saya nyatakan dengan resmi dibuka. Mereka juga diberikan pemahaman terhadap budaya-budaya lokal sehingga diharapkan mereka dapat berinteraksi dengan petugas kesehatan setempat dan masyarakat sekitar di daerah penempatan. Diharapkan program Nusantara Sehat ini dapat menjadi mekanisme efektif untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer, terutama di daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Harapan saya adalah saya ingin menjadi agent of change di tengah-tengah masyarakat yang tempat saya bekerja nanti.
Artinya masyarakat akan merubah struktural pola kesehatannya, semoga menjadi lebih baik. Saya berharap Indonesia bisa menurunkan AKI dan AKB di Indonesia. Tenaga kesehatan dapat menurunkan arogansi masing-masing sehingga kita dapat bekerja sama dalam memulai paradigma sehat, terutama di daerah terpencil, jadi kita dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan mengirimkan tenaga kesehatan berbasis tim, maka pelayanan kesehatan bisa lebih optimal karena menggunakan pendekatan yang terintegrasi. Hal ini diperlukan untuk mengamankan kesehatan masyarakat dan daerah yang paling membutuhkan, sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala yang tertuang dalam Nawacita poin ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran. Dengan bergabungnya para pemuda-pemuda yang ada sekarang ini, 500 lebih pemuda di Nusantara Sehat, ada sedikit perubahan-perubahan yang bisa meningkatkan derajat kesehatan kita sehingga pencapaian-pencapaian bisa lebih bagus lagi. Dengan profesi saya sebagai tenaga laboratorium medik, itu merupakan senjata saya untuk membangun paradigma melalui kepedesaan-pedesaan. Saya ikut Nusantara Sehat adalah untuk menyamaratakan hak dari seluruh warga negara Indonesia sehingga tidak hanya terpusat pada daerah perkotaan saja, tapi juga daerah di TPK. Dari sanalah awal kesehatan gigi dan mulut bisa dibentuk. Saya akan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia karena kesehatan adalah hak semua manusia. Melalui program Nusantara Sehat, Kementerian Kesehatan menjawab tantangan pembangunan kesehatan demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih sehat, mandiri, dan berkeadilan. Nusantara Sehat, sehat jiwa, sehat raga, Nusantara pasti sehat.